Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan guru besar kami, Bapak Profesor Dr. Haji Rusli SAG Mesos, yang alhamdulillah pada pagi ini telah bersama kami dalam proses perkuliahan. Ada seluruh rekan-rekan sejawat yang alhamdulillah pada hari ini masih sehat dan walafiat. Saya selaku host juga mungkin merangkup selaku moderator dalam makalah yang dijadikan sebagai presentasi hari ini. Adapun makalah yang diberikan kepada saya terkait dengan pemikiran tokoh hukum Islam kontemporer, yaitu Fazlur Rahman dengan teori gerak gandanya double move. Saya mengambil yang namanya kajian hukum Islam dalam poligami. Baik, saya lanjut bahwa sedikit saya berbicara terkait dengan pendapat Fazlur Rahman yang berhubungan dengan masalah poligami. Karena ini yang sangat penting bagi saya, sesuai dengan spesifikasi keilmuan yang terkadang kita dapatkan dan juga kita diskusikan di masyarakat pada umumnya. Makalah ini saya ingin bergaris bawahi di dalam PowerPoint saya ini yang sebelumnya telah saya share bagaimana dalam bentuk jurnal, dan ini entry point-point yang paling penting yang kami akan bahas. Bahwa setelah kita ketahui bersama, di dalam Al-Quran itu memang Al-Quran sendiri tidak dapat berubah. Namun penafsirannya selalu berkembang dari masa ke masa. Sehingga Al-Quran mampu menjawab segala problematika yang ada. Al-Quran hadir di tengah masyarakat sebagai problem solver. Ia tak pernah usang dan tak makan zaman. Hal inilah yang menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah seorang tokoh mufasir yang tersohor sebagai pencetus double movement, teori pergerakan ganda yang biasa kita dengar, teori double movement ini adalah teori gerak ganda, yakni Fazlur Rahman dengan kecerdasan dan kemampuannya yang mampu mengupas Al-Quran dengan kacamata modernitas namun tetap berpegang pada syariat. Kita ketahui bahwa poligami secara bahasa maupun etimologi maupun terminologi itu saya tidak terangkan di sini karena mungkin sudah kita baca di dalam makalah saya dalam bentuk jurnal. Nah, ini hukum dasar poligami dalam perspektif Al-Quran. Pokok Islam membolehkan poligami dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada surat An-Nisa ayat 3, yang dimana juga kita biasa mendengarnya ayat-ayat tersebut, Tobalakum lan ta'watulata waruba fahdikum ala ta'dilu fawahidatan aw malakat aymanukum, dan seterusnya. Di mana yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang anak yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut dan tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi yang nantinya akan kita bahas dalam teks ayat ini adalah bagaimana yang dimaksud dengan al-ihu, pernikahan itu sendiri, dan sesungguhnya asbabun nuzulnya dari pernikahan dan sehingga turunnya ayat ini juga menceritakan apa sih sebenarnya eh, anak yatim pada saat itu. Anak yatim seperti apa yang boleh dinikahi? Karena kita akan berbicara, kalau teori double movement ini, kita melihat bagaimana sebab nuzulnya, kritik historisnya, dan juga teks yang berkaitan dengan
pankihu itu, pernikahan pada zaman sebelum turunnya Al-Quran itu, berbagai macam pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh orang Arab pada saat itu. Dan nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Dalam hukum konvensional sendiri, yang sebagaimana kita ketahui bersama juga, bahwa diperbolehkan kita menikah lebih dari satu orang. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 telah dirubah Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan juga dalam kompilasi hukum Islam membolehkan yang namanya poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 dan 4. Dan juga kompilasi hukumnya terdapat pada pasal 55 dan 59. Tapi sifatnya di dalam undang-undang tersebut itu tidak stagnan, tidak monoton. Ada ruang lingkup yang membolehkan bahwa seseorang itu boleh menikah lebih dari satu wanita. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 55 sampai dengan 59. Dan juga terkait dengan hukum-hukum konvensional yang terkadang kita ketahui itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dari seorang yang melakukan permohonan untuk menikah lebih dari satu orang. Tentunya untuk menikah lebih dari satu orang ini harus diuji permohonan-permohonannya, juga saksi-saksi yang akan diajukan. Untuk memperolehnya itu mempunyai kewenangan atau kompetensinya pada pengadilan agama bagi orang yang beragama Islam. Sedikit mengulas bagaimana biografis singkat Fazlur Rahman. Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Muslim, sarjana Muslim kaliber dunia, guru besar University of Chicago. Pemikirannya ditandai dengan cara berpikir analitis, sistematis, komunikatif, serius, jelas, dan berani dalam mencari solusi masalah umat Islam, baik di bidang pemikiran politik maupun hukum Islam. Rahman dilahirkan pada 21 September 1999 dan di Hazara sebelum terpecahnya India yang sekarang merupakan bagian dari Pakistan. Dia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Maulana Saihabuddin adalah alumni dari sekolah menengah terkemuka di India Darul Umum Deoband. Dan seterusnya kami tidak bacakan, tidak termasuk dan tertuang di dalam makalah kami. Kami lanjutkan bahwa teori double movement, hadiran Fazlur Rahman dalam daftar nama-nama pikiran Islam, bahwa sesuatu yang perlu terhadap pemikiran Islam meskipun sebenarnya perubahan dalam Islam telah dilakukan oleh beberapa pemikir sebelumnya. Double movement teori atau yang biasa disebut dengan teori pergerakan ganda. Saya lanjut bahwa penekanan dalam teori double movement ini adalah bahwa seorang mufasir harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menafsirkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Di mana langkah pertama dari gerakan tersebut adalah seseorang harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis yang selanjutnya akan mengkaji secara umum mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat agama, adat, dan istiadat. Langkah kedua adalah melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik. Langkah-langkah kedua ini berusaha menemukan ideal moralnya setelah adanya kajian sosiohistoris, yang mana kemudian ideal moral tersebut menemukan eksistensinya dan menjadi teks yang hidup dalam peranata umat Islam. Namun perlu diingat bahwa dalam proses ini perhatian harus diberikan kepada arah ajaran Al-Quran sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu dipahami serta setiap hukum dan tujuannya koheren atau dengan yang lainnya. Yang terakhirnya adalah bahwa bagaimana pandangan Fazlur Rahman terkait dengan problem masalah yang pemakalah angkat mengenai tentang poligami. Nah, kita ketahui bersama bahwa Fazlur Rahman tidak secara khusus atau memberikan bab tersendiri tentang poligami. Dalam penafsirannya, kita bisa melihat penafsirannya yang membahas poligami di salah satu contoh dari permasalahan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Tema Pokok Al-Quran, khususnya pada tema manusia sebagai anggota masyarakat. Rahman menyatakan Al-Quran secara umum mengakui adanya poligami, namun dengan syarat batasan maksimal dan juga yang paling ketat ialah
syarat berlaku adil, serta meningkatkan nasib kaum perempuan bagi seorang suami terhadap istrinya. Rahman juga mengingatkan bahwa hal yang terpenting adalah bukan hanya menganggap Al-Quran sebagai hukum yang tertulis, melainkan adalah sebuah ayat-ayat Allah yang berisi prinsip-prinsip dan seruan-seruan ilegal moral. Di dalam Al-Quran banyak menyangkut permasalahan mengenai perempuan, perbudakan, dan poligami. Perempuan memiliki hak-hak yang sama terhadap kaum laki-laki, dengan pengecualian bahwa laki-laki adalah pihak yang mencari nafkah, maka disebut satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan. Rahman berpendapat seperti ini sesuai dengan Al-Quran tentang menyatakan bahwa istri-istri adalah libas antara satu sama yang lainnya. Yang ingin kami sampaikan dalam kesimpulan ini adalah bahwa dalam teori double movement mengenai tentang poligami, Rahman mentaksis dalam satu ayat Al-Quran, mengumpulkan dari seluruh ayat Al-Quran yang berhubungan dengan perkawinan. Nah, tetapi Rahman juga mentaksis, merangkum dan juga memilah dan memilih, karena tidak semua ayat Al-Quran itu yang ada hubungannya dengan hukum perkawinan. Maka dari keseluruhan konsep teks yang diperoleh oleh Rahman dikumpulkan jadi satu, maka terseleksilah satu ayat Al-Quran yang biasa kita dengar dan juga tadi kita sampaikan, fankihu matawalakum minan nisa. Fankihu, Rahman menggarisbawahi arti dalam sebuah pernikahan. Untuk mencari definisi teks Al-Quran, Rahman kembali kepada zaman dahulu, melihat bagaimana sosial kultur budaya pada saat itu. Yang pertama, adanya perkawinan-perkawinan yang sangat merendahkan perempuan. Di mana perkawinan pada saat sebelum turunnya Al-Quran, ada namanya perkawinan al-wilada. Ada namanya perkawinan al-istibda. Ada perkawinan juga disebut dengan perkawinan al-rad. Ada perkawinan yang disebut al-ra'iyah. Inilah yang menjadi pemahaman Rahman bahwa sebelum mengkaji lebih dalam harus ada salah satu literatur yang menjelaskan di dalam teks, yaitu tentang pernikahan, apa definisi dari pernikahan dan bagaimana pernikahan yang dilakukan sebelum ayat Al-Quran turun. Ketika Rahman telah mendapatkan gejolak pernikahan yang memang tidak menghargai dari pihak perempuan, maka selanjutnya Rahman melihat, setelah konteksnya dilihat, maka Rahman kembali kepada bagaimana mengetahui lebih dalam lagi bahwa perkawinan yang ideal itu seperti apa. Perkawinan yang ideal menurut Rahman, setelah melihat perkawinan-perkawinan terdahulu, maka pada saat kondisi yang sekarang, perkawinan yang ideal itu adalah perkawinan hanyalah satu istri, satu suami, yang disebut sebagai pernikahan monogami dan bukan poligami. Tetapi Rahman juga tidak menekankan bahwa tidak dibolehnya pernikahan poligami. Boleh dilakukan poligami, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya pernikahan yang mungkin di dalam hubungan keharmonisan keluarga itu sifatnya emergensi, sehingga harus adanya jalan keluar untuk seorang suami melakukan suatu pernikahan yang lebih dari seorang. Mungkin itu sedikit paparan bagi pemakalah yang insya Allah dari beberapa yang diuraikan ini banyaknya hal-hal yang harus disempurnakan melalui diskusi, juga masukan yang nantinya akan diterima dengan kerendahan hati pemakalah. Oleh karenanya selaku narasumber dan juga host dan juga moderator, saya ucapkan terima kasih dan saya mungkin buka sesi tanya jawab, ataukah Pak Prof nanti akan memandu juga kepada kita, ataukah sepenuhnya saya yang akan menjadi moderator dalam diskusi kesempatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak Amin. Baik. Untuk karenanya saya membuka sesi tanya jawab ini kepada audiensi atau kepada Bapak Ibu berkaitan dengan judul makalah saya, pandangan Fathur Rahman, yang saya lebih khususkan, yang lebih saya
konkretkan terkait dengan poligami. Silakan Pak Sumirdan. Saya lihat Pak Sumirdan sudah tidak sabaran ini untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Iya, terima kasih Pak Amin Khairan. Ini langsung menunjuk ini tidak bisa kita mengelak lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Profesor Dr. Haji Rusli, teman-teman seperjuangan, dan kemudian pemakalah yang sangat luar biasa, sekaligus moderator baik. Saya langsung saja, ini kan menyangkut teori double movement, artinya beliau mengkomparasikan antara yang penafsiran tradisional yang memang baku terhadap dalil-dalil nakli yang tadi sudah ditegaskan, kemudian mengelaborasi dengan perkembangan zaman. Artinya ada semacam fleksibilitas atau elastis dari seorang Fazlur Rahman ini untuk pemikirannya. Kemudian saya cuma ingin mendapat informasi lebih banyak lagi. Kita coba menggali substansi daripada pemikiran double movement ini. Dari uraian tadi kita kan, atau saya, mungkin teman-teman sudah bisa menangkap, saya belum melihat menukiknya pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami ini dalam teorinya. Barangkali bisa ditarik dalam realitas contoh-contoh itu, sehingga karena memang perkara poligami ini merupakan diskusi dan perdebatan yang tidak ada habisnya. Ada dua sisi pemahaman, bahkan mengarah kepada pendiskreditan dari orang-orang orientalis tentang bagaimana tradisi Islam ini tentang poligami, sehingga kita harus memahami ini secara detail dan tuntas. Kebetulan memang kita sedang dipandu oleh salah seorang pakar di Indonesia, Pak Guru Besar Prof. Rusli, bisa memberikan dasar-dasar pemikiran dan merupakan juga insya Allah merupakan pijakan, bukan merupakan rahasia lagi tentang poligami ini, sehingga ditelanjangi pun tidak masalah. Yang pokok kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Apalagi ini bulan Ramadan, semoga ada keberkahan dari Pak Guru kita untuk mengambil sebuah pemahaman kepada kita sehingga ada nilai tambah. Demikian dulu dari saya, barangkali bisa ditangkap Pak Amin Khairani. Bisa, sangat-sangat. Jadi substansi daripada pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami ini, kemudian dalam realitas konteks sosial bisa diberikan contoh sehingga kita punya pemahaman yang sama, yang clear begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samarden atas pertanyaan dan juga statement yang sangat luar biasa, spektakuler, yang menurut saya harus saya jelaskan juga terkait dengan pemakalah, bahwa telah menyampaikan sebagaimana yang telah dipaparkan dan kemampuan pemakalah dalam memberikan presentasi pada kesempatan kali ini. Sederhananya bahwa pemikiran Fazlur Rahman ini, double movement ini, dalam teorinya double movement ini, seorang yang ingin melakukan sebuah tafsiran dari ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya tidak bisa berubah. Yang bisa adalah bagaimana cara menafsirkan. Dan cara menafsirkan itu berbeda-beda pandangan para mufassir. Tentunya Rahman dalam teori gerak gandanya ini, teori double movement-nya ini, dalam kaitannya dengan spesifikasi poligami, bahwa Rahman ini mereduksi dari teks Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan. Dari seluruh teks yang telah dikumpulkan, diambil mana teks yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Karena tidak semua teks Al-Quran itu berkaitan dengan hukum.
maksudnya teks Al-Quran terkait dengan perkawinan. Maka terseleksilah dari seluruh komponen yang telah dikumpulkan oleh Rahman terkait dengan perkawinan, maka terseleksilah satu ayat tersebut. Yang kita biasa dengar mungkin Pak Samerdan juga sebagai dakwah, dai, mengetahui ayat tersebut. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum. Ini sangat populer. Inilah yang jadikan salah satu sentral analisis Rahman terkait dengan pernikahan yang ideal itu adalah pernikahan yang hanya satu istri, satu suami. Ini menurut Rahman. Kalau ditanya kepada saya, ya saya juga punya pendapat tersendiri setelah mengkaji dari pemikiran Fathur Rahman ini, Fazul Rahman. Fankihum atau balakum digarisbawahi oleh Rahman, bagaimana pernikahan pada masa lalu. Kita melihat untuk teorinya Rahman ini, dia kembalikan ke analisis historik, kritik historik. Yang sebelum kita melakukan kritik historik, Rahman menekankan kepada etikui legal. Legal di dalam Al-Quran dalam bermoral. Ada penekanan moral yang dijadikan oleh satu topik oleh Rahman, menekankan bahwa setiap Al-Quran itu harus dianalisis di mana legal moralnya, etikui legalnya, moralnya. Moralitis dalam Al-Quran itu yang ditekankan oleh Rahman. Kembali kepada pernikahan yang dimana pernikahan sebagaimana telah dipaparkan oleh pemakalah tadi, bahwa pernikahan sebelum turunnya Al-Quran berbagai macam bentuk perkawinan yang bervariasi. Yang penting dalam pernikahan pada saat itu, budayanya tidak menghargai harkat dan martabat seorang perempuan. Dan tidak sangat melindungi hak-hak dari perempuan. Jadi moral yang terkandung dalam Al-Quran sebelum adanya Al-Quran turun, maka itu perempuan tidak dihargai. Itulah dititik beratkan oleh Rahman, bahwa mengkaji teks Al-Quran itu harus adanya moral, melihat moralitis yang terkandung di dalam sebuah ayat Al-Quran. Ketika sudah diketahui bahwa dilihat perkawinan pada saat itu tidak terjadinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran saat ini, maka Rahman berpendapat, pernikahan setelah melihat kondisinya pada saat itu, melihat lagi al-babul nuzulnya. Kenapa ayat itu turun selain dari tidak menghargai harkat dan wanita, selain juga bagaimana bentuk-bentuk pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pada saat masa itu, melihat turunnya ayat Al-Quran asbabun nuzulnya, ada juga disebutkan dalam pemakalah bahwa asbabun nuzul diturunkan ayat Al-Quran surah An-Nisa tadi, adanya suatu kesimpulannya, adanya suatu seseorang pada saat itu yang terbiasa dengan menikah seorang anak yatim yang memiliki harta yang begitu banyak. Ketika mengetahui anak yatim tersebut, mengetahui adanya banyaknya harta, dinikahilah dengan seseorang pada saat itu. Ketika setelah dinikahi, orang tersebut dihempaskan begitu saja. Hanya adanya suatu target yang tertentu akan diperoleh, yaitu mengambil harta-harta anak yatim tersebut. Salah satunya untuk menikahi dan mendapatkan harta tersebut, salah satunya harus menikahi. Setelah dinikahi, didapatkan harta, ditinggalkanlah anak yatim tersebut. Nah, ini moralitas dalam Al-Quran yang Rahman tekankan, sehingga dalam konsep teori double movement ini, dia mengatakan bahwa poligami itu pada masanya itu untuk membatasi bagaimana pernikahan-pernikahan yang tidak ada jumlahnya. Bahkan 1, 2, 3 sampai melebihi dari 4. Maka turunlah ayat Al-Quran tersebut untuk membatasi kebiasaan orang Arab pada saat itu menikah lebih dari 1. Dan dibawa dari problem yang dahulu dan dihubungkan dengan saat ini. Rahman berpendapat bahwa konteks dulu itu tidak lagi seperti yang sekarang. Maka kalau sekarang ini tidak ada yang lagi namanya tidak menghargai perempuan, dan juga anak yatim tidak dilepaskan dan dikawini begitu saja. Maka hal tersebut Rahman mengatakan tidak tepat jika kalau pernikahan itu lebih dari 1. Pernikahan itu cukup 1. Karena apa? Karena ideal moralnya di dalam Al-Quran itu dulu menghargai wanita. Nah sekarang
Pernikahan yang sangat penting dan pernikahan yang ideal adalah satu perempuan, satu wanita. Saya menganalisis dari teori Rahman ini. Jika itu yang menjadi dasar pokok pemikiran Rahman, maka saya mengambil kesimpulan pula. Kalaulah seandainya dititik beratkan kepada moral, saya rasa kalau saat ini sepanjang seseorang mau menikah lebih dari satu, dan dia mampu untuk berlaku adil dan bermoral, menghargai harkat dan martabat manusia, maka itu sah-sah saja. Ayat lain menyebutkan bahwa sampai kapanpun engkau tidak akan berlaku adil. Nah, ini penekanan bahwa sesungguhnya dalam ayat tersebut memang kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menjustis kita seolah-olah bahwa sampai kapanpun engkau tidak akan berlaku adil kepada istri-istrimu jika kalau engkau menikah lebih sana. Allahu a'lam bisawab, tapi itu kembali kepada nilai moral dan ideal di dalam hati kita masing-masing. Cukup Pak Samarin, mungkin itu kemampuan saya dalam menjawab pertanyaannya Bapak. Semoga saja dapat diterima dan jika kurangnya nanti akan disempurnakan oleh guru besar kita, Pak Profesor Dr. Terima kasih Pak Semerdan. Nanti kalau ada tanggapan, mungkin kita lebih dalami setelah nanti adanya jawaban yang sempurna dari guru besar kita. Yang lain lagi ya. Makasih. Assalamualaikum Pak Basrin Nombo. Baik Pak Basrin, silakan langsung Pak Basrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat guru besar kita Prof. Rusli, presenter, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati. Membicarakan Fazlur Rahman, sekira kita harus mengenal latar belakang beliau. Fazlur Rahman ini kan lahir besar di Pakistan, yang kondisi Pakistan saat itu dipengaruhi oleh dua pemikiran, antara pemikiran tradisional dan modernis. Maka Fazlur Rahman harus mengkompromikan antara pemikiran tradisional dan modernis yang ada di Pakistan saat itu. Nah, terkait dengan ayat Al-Quran yang berbicara tentang poligami, Fazlur Rahman di satu sisi mengatakan bahwa idealnya seorang laki-laki itu hanya menikahi satu perempuan. Itu idealnya menurut Fazlur Rahman. Tapi pada satu sisi, Fazlur Rahman juga harus mengkompromikan dengan budaya masyarakat Arab kala itu. Yang maaf, ketika melihat perempuan itu menikah harus lebih dari satu. Menikahi lebih dari satu, dan ini sudah membudaya di masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah. Nah, makanya Fazlur Rahman mencoba mengkompromikan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah analisa seorang presenter terkait dengan ayat Al-Quran tadi. Maaf, saya di awal tadi membaca slide-nya itu bahwa ada semacam penekanan bahwa menikah lebih dari satu itu adalah perintah yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kira-kira memahami teks ayat itu, apakah itu perintah menikah lebih dari satu, ataukah perintah cukup menikah satu? Saya kira ini harus maksimal kita bahasakan persoalan ini, bahwa teks ayat Al-Quran yang berbicara tentang An-Nisa itu, apakah memang perintah untuk menikah lebih dari satu, ataukah menikahi perempuan hanya satu saja, atau kita mengikuti alur pemikirannya Fazlur Rahman, mengkompromikan antara dua pemikiran itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basrin Ombo. Jika pemakala diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan Pak Basrin Ombo, penekanan bahwa terhadap Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 ini, apakah diperintahkan ataukah ditekankan pada untuk seorang
laki-laki menikah dari satu. Itu yang pemakalah dapat cerna. Maka ketika kita mempelajari terkait dengan ayat Al-Quran tersebut, pemakalah di sini lebih cenderung penekanannya kepada fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dan jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Nah, tetapi kalau ada keadaan-keadaan yang emergensi, yang di sini adanya harmonisasi hukum, yang memang di sisi lain undang-undang menyatakan pernikahan itu satu, tetapi kalau memang diperkenankan ada keadaan-keadaan emergensi yang bisa dilakukan untuk menikah lebih dulu, itu boleh-boleh saja. Tetapi untuk hal tersebut pun itu ada teknis dan juklatnya untuk mendapatkan izin menikah lebih dari satu. Saya rasa lembaga kita juga memberikan ruang terkait dengan bagaimana untuk memberikan izin kepada seseorang yang ingin menikah lebih dari satu. Karena itu berkaitan dengan moral dan juga hak-hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang selaku pemohon dan juga mungkin perempuan selaku termohon. Penekanannya, kesimpulannya adalah analisis dari pemikiran tersebut. Di sini saya lebih condong kepada menikah monogami dan bukan poligami. Poligami dapat dikenankan terkadang jika tidak ada jalan, jika ada sesuatu hal yang menyebabkan harus dilakukannya suatu poligami. Seperti itu, Pak Basrin Ombo. Karena begini juga, Pak Basrin Ombo, sedikit. Saya pernah menangani kasus ini untuk beristri lebih dari satu orang. Itu segala macam saya lakukan. Bukti-bukti saya ajukan. Kenapa? Karena seorang perempuan tadi ini, kita dalilkan bahwa mereka ini pada saat itu nusyus dan tidak mau taat kepada istrinya. Kami tidak mau ingin ceraikan dia, tetapi kami ingin bimbing dia. Dengan kita ingin bimbing dia, kita tidak empaskan dengan perceraian karena suaminya masih sayang. Dia untuk memberikan efek jerat terkait dengan pernikahan itu. Jadi konstruksinya kita pada saat itu beristri lebih satu untuk yang pertama memberikan niat kita kepada dia, dia mengakui bahwa kita masih sayang kepada dia. Dengan jalan kita menikah lebih dari satu, itu memberikan efek kepada dia agar dia menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam putusan tersebut tidak sampai putusan, hanya dalam tatanan sidang awal itu kita cabut karena seorang istri tadi sudah berdalil dan juga membuat akta funding, akta perdamaian bahwa dia akan menaati seluruh kewajiban-kewajiban sebagai istri. Ada lagi satu, Pak Basrin. Kasus yang pernah saya tangani itu tidak diterima, Pak. Itu tidak diterima oleh pengadilan, beristri lebih dari satu. Padahal sudah saya sampaikan bukti-bukti yang lain. Artinya, kesimpulannya adalah bahwa tidak semudah itu pengadilan, walaupun pengadilan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin kepada seorang pemohon atau suami yang ingin menikah lebih dari dua, tapi tidak semudah itu pengadilan memberikan izin. Dia betul-betul mendalami dari aspek sosiologis, aspek ekonomis, dan aspek psikologis. Itu yang terkadang yang saya lihat dalam permohonan izin menikah lebih dari satu. Apalagi PNS. Itu sangat butuh jalan yang begitu besar untuk mendapatkan izin tersebut. Terima kasih Pak Basrin. Mohon dimaklumi ketika jawaban ini tidak sesuai dengan harapan yang sebagaimana Pak Basrin inginkan. Silakan Ibu Nur Hairah. Sedikit, Pak Amin. Pak Rizal, ya silakan Pak Rizal. Baik, saya mencoba membaca makalah dan mencoba membaca lebih detail biografi dari Fazlur Rahman. Jadi beliau ini adalah berasal dari kalangan izin Pak, izin Pak Rizal, ya. Saya kurang cerna Pak Rizal. Izin Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Kalau begini gimana? Ya siap. Oke. Jernih. Iya. Merdu.
Jadi Fazlur Rahman ini berasal keluarga yang sebenarnya dibesarkan dari lingkungan tradisionalis. Tapi pendidikan yang dia tempuh membuat ia kemudian berpikiran modern, dia sekolah, sampai S1-nya ini selesainya di Oxford ya, sebuah lembaga yang mengajarkan modernisasi berpikir. Nah, salah satu buku beliau ini yang cukup terkenal adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam, ya, atau rekonstruksi pemikiran Islam. Nah, ketika dia berpikiran modern seperti ini, sempat oleh penguasa Pakistan pada waktu itu ditunjuk untuk memimpin salah satu lembaga, yang lembaga itu sebenarnya melegalisasi pemikiran-pemikiran tradisional. Lembaga itu ada di Pakistan, ya, oleh kepala negara Pakistan, dia dipercaya untuk memimpin lembaga yang sebenarnya lembaga itu melegalisasi, mendukung pemikiran-pemikiran tradisionalis, yang salah satu praktek tradisionalis yang ada di Pakistan, termasuk India pada waktu itu, karena berdekatan dengan negara pecahan, adalah bolehnya poligami. Dalam sistem ekstrim, di India itu bukan hanya poligami yang dibolehkan, ya, tetapi juga poliandri. Walaupun ini implementasinya di India, ini berpengaruh dengan Pakistan yang merupakan pecahan dari negara India. Nah, pemikiran Fazlur Rahman yang kemudian mengatakan bahwa kesetaraan dalam Islam itu asasnya adalah monogami, membuat ia tidak bisa memimpin lembaga tinggi negara itu. Akhirnya dia pergi, tidak mampu bertarung secara fitrah dengan orang-orang yang tetua-tetua yang ada di Pakistan itu, karena memang suku ada di Pakistan itu sangat menentukan penyelenggaraan negara. Dia tidak mampu, dia kalah. Walaupun sebagai pemimpin lembaga, ia ditunjuk langsung oleh Ayub Khan, ya, pemimpin Pakistan pada waktu itu. Akhirnya dia pergi kembali ke Eropa, ke Amerika, kemudian mengajar lagi di Los Angeles. Nah, yang saya ingin tanyakan, menurut pemakalah, hampir semua tokoh sumbangan pemikirannya itu terkait dengan ayat-ayat sensitif yang ada dalam Al-Quran. Saya mau katakan ini dulu, simbol Islam itu, simbol negara Islam itu salah satunya ketika poligami itu dilegalkan. Salah satu simbol negara Islam ya, termasuk Pakistan yang mengklaim dirinya adalah negara Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan pemakalah, di mana posisinya Fazlur Rahman sebagai seorang pembaharu? Ya, karena walaupun beliau terkenal dengan pemikiran teori double movement teorinya itu, tetapi ini tidak berimplikasi pada lembaga yang dia pimpin sendiri, bahkan ia gagal menerapkan teorinya itu. Nah, jadi peran maksimalnya Fazlur Rahman dalam pojok sejarah yang pemakalah ketahui sampai di mana, sehebat apa dia ini, karena ternyata gagasannya sendiri tidak bisa ia implementasikan di lembaga yang ia pimpin sendiri. Akhirnya dia pergi, meninggalkan negaranya, kembali ke Eropa dan Amerika, dan meninggal di sana. Tidak meninggal di negaranya, di Eropa dan Amerika. Di Amerika pada tahun 1988. Jadi pendapat pemakalah yang saya tanyakan, posisi Fazlur Rahman dalam pojok sejarah pemikiran Islam itu kontribusinya apa? Karena ternyata tidak satupun tokoh yang berhasil, tidak satupun tokoh yang pernah ada mendukung yang namanya poligami itu, karena dia poligami itu simbolisasi adanya negara Islam. Mungkin begitu Pak Amin, saya tangkap ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Karena di sini hujan Pak Rizal, jadi telinga saya harus saya dekatkan di mikrofon, di tengah hujan deras. Yang saya ketahui, kalau ditanyakan bagaimana pengetahuan atau pendapat narasumber terkait dengan perkembangan teori Fazlur Rahman khususnya dalam poligami ini. Memang benar Pak Rizal, saya sepakat bahwa pada saat Fazlur Rahman ini kembali ke negaranya ya, yang dipimpin, dan dia mendapatkan salah satu jabatan pada saat itu dalam suatu lembaga. Pemikiran yang begitu radikal yang dilakukan oleh Rahman, sehingga dia tidak mampu untuk mempengaruhi bagaimana teorinya itu berkembang dalam suatu lembaga itu. Sehingga dengan adanya kontroversi pemikiran Rahman yang mungkin berbeda dengan
pemikiran-pemikiran yang pada saat itu dikembangkan dalam suatu lembaga tersebut sehingga menyebabkan Rahman tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut. Maka dari itu, sedangkan dalam lembaganya saja bahwa dia ini tokoh terkenal, tokoh yang masyhur, membawa suatu teori, namanya teori mungkin yang sudah dibuktikan dalam sebuah analisis, bahkan profesor. Namun dia tidak mampu untuk mengembangkan sebuah teorinya dalam suatu lembaga. Maka ketika ditanyakan, bagaimana dengan keadaan sekarang? Kalau saya berpandangan bahwa kritik terhadap pendapat Fathur Rahman, khususnya pada teori double move on, teori ganda ini, khususnya dengan poligami, itu banyak yang menentang. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa teori ini dapat digunakan kepada orang-orang yang memang menginginkan satu laki-laki, satu perempuan. Tetapi ini akan ditentang dengan orang-orang yang memang sedangkan negara memberikan ruang. Tentunya negara juga dalam memberikan ruang itu dikaji dan ditelisik baik secara historis, sosiologis, empiris maupun pendekatan-pendekatan metode yang sehingga negara memberikan ruang terkait dengan bolehnya pernikahan poligami tersebut. Untuk membatasi pemikiran ini supaya tidak berkembang bias, mohon izin Pak Rizal, sebatas kemampuan dari pemakalah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa kritikan dari pendapat teori Rahman ini sangat begitu banyak juga. Khususnya juga saya mengkritiknya kalau hanya pada bermodal moralitas dalam Al-Quran yang harus dijunjung tinggi. Tapi sekarang kalau itu sepanjang seorang suami mau menghargai walaupun 2, 3, kalau dia menghargai istrinya, karena titik moralnya di situ tidak dihargai pada saat sehingga terjadinya pernikahan yang sebagai macam. Tapi kalau dia sepanjang saat ini menghargai istrinya, menempatkan posisi harkat dan martabatnya, dan juga dilakukan dengan cara-cara yang formal, legal, saya rasa saya berpendapat itu sah-sah saja. Seperti itu Pak Rizal, pendapat saya loh ini. Mungkin banyak salahnya Pak Rizal daripada benarnya. Nanti disempurnakan oleh guru besar kita. Terima kasih Pak Rizal. Halo? Halo? Pak Rizal, tadi didengar ya? Iya, kedengaran. Didengar. Oh iya, baik Pak Rizal. Karena Pak Rizal berikan statement terakhir tadi hanya visual, enggak bisa saya dengar. Begitu Pak Rizal ya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau tambahan atau memperkuat dari dalil-dalil Fathur Rahman ini, dengan senang hati pemakalah memberikan kesempatan untuk memberikan satu komentar demi sempurnanya pemikiran kita terkait dengan teori double movement ini, teori gerak ganda. Saya rasa Pak Sumirdan mau menambahkan atau Pak Suri Hanafi, Pak Hamidin. Saya lihat ada Pak Amin Parakasi buka mikrofonnya. Pak Amin Parangkasi. Sedikit Pak Amin. Siap, Pak Amin Parangkasi dengan senang hati Pak. Silakan Pak Kiai dilanjut dikomentari. Rupanya ada pemantau mikrofon di sini. Tahu kalau terbuka mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram Ustazuna Usli, teman-teman, rekan-rekan sekalian, ini pembahasan ya cukup menarik bagi saya. Menarik karena rasa-rasanya pandangan ini sudah lama seperti pandangan saya. Walaupun saya tidak memakai teori. Saya tidak memakai teori, saya tidak tahu karena memang hanya memahami secara keseluruhan. Jadi pengalihan sunnah itu, poligami itu ya memang harus dikaji ulang tentang bahasa itu. Apakah memang itu sunnah atau menurut Profesor Aisyah itu darurat.
darurat sehingga tidak boleh lagi digembor-gemborkan ikut sunnah. Ikut sunnah. Ya, di Indonesia sendiri ya lembaga yang cukup konsen dalam pengkajian hukum Islam itu, keagamaan itu Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sudah memfatwakan asas perkawinan itu adalah monogami. Sependapat ini monogami. Jadi bahkan di awal Ramadan baru-baru ini ya masih ya, salah seorang pemateri mengatakan bahwa perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi dalam hal perkawinan nampak sekali. Supaya Muhammadiyah jangan lagi diseret-seret seperti Wahabi, Salafi. Nyata pendapatnya bahwa Muhammadiyah mendukung poligami walau tidak mengharamkan mendukung monogami maksudnya walau tidak mengharamkan poligami. Kalau Salafi mendukung poligami walau membolehkan monogami. Nah, pada saat itu ibu-ibu Asia langsung protes. Ya betul itu, tapi jangan usah dilanjutkan itu walau tidak mengharamkan. Cukup saja. Muhammadiyah mendukung monogami. Itu heboh pertemuan waktu itu. Jadi memang saya tertarik ini memang atau istilah teori-teori begini ini dan sebenarnya isi dari substansi dari teori ini sebenarnya ya sudah masyhur sebenarnya di kalangan ada pemahaman tekstual, konseptual, historis dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang cuma arahnya ini pemahaman ini kira-kira mau mengarahkan kemana ini? Apakah kalau saya beri contoh di Majelis Tarjih salah satu majelis yang khusus mengkaji itu sudah membuat pernyataan begitu, mendukung total monogami walau tidak mengharamkan poligami. Nah, kira-kira ujungnya ini pendapat Pastor Rahman khusus untuk masalah poligami ini arahnya kemana? Apakah berani mengharamkan poligami atau apalah bahasanya, apa ujung bahasanya seperti itu. Jadi mungkin ada temuan apa istilah yang dipakai, apa artinya, apa target akhirnya dengan double movement-nya Pak Surahman dalam masalah poligami. Dia mau mengatakan apa? Apa dia mau mengatakan bahwa poligami itu haram atau gimana? Atau kalau cuma mengatakan boleh-boleh saja, kalau darurat kan sudah umum itu seperti itu. Jadi jadi bukan sunnah, apa namanya ya? Apa kita berani mengatakan bukan sunnah ya? Memang. Karena memang Rasulullah dan para sahabat itu menikah itu syarat dengan sebab apa? Masalah ada latar belakang mereka menikah ya, menikahi anak bangsawan, menikahi janda-janda perang, nah dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak terjadi mungkin sekarang sehingga dianggap jangan lagi dikampanyekan poligami. Nah, tidak perlu lagi dikampanyekan poligami, bahkan jangan apalagi mau dibangga-banggakan kalau poligami. Nah, itu mungkin perlu dipertajam Pak Mihore ini. Saya belum melihat apa ujungnya ini dalam masalah ini, khusus masalah ini. Apa ujung dengan double movement-nya Pak Surahman masalah poligami, apa ujungnya? Hukum yang dilahirkan tentang poligami. Nah, tapi saya tadi kasih contoh tadi kan sudah ada. Kalau di Majelis Tarjih itu kan sudah ada. Jadi dia berfatwa mendukung monogami. Mendukung. Jadi asas pernikahan itu adalah monogami. Itu jelas asasnya, asal misalnya. Jadi kalau ada yang poligami ya berarti tidak asli itu. Yang aslinya memang satu istri. Ya kalau lebih dari satu sudah tidak asli itu. Kira-kira begitu.
tidak asas lagi. Nah, saya kira gitu komentar. Saya kembalikan ke Tom. Baik, terima kasih Pak Kiai, Pak Amin, luar biasa statementnya. Rasa ini juga menjadi statement yang nantinya kita akan kembangkan bersama dan mendapat penjelasan dan keterangan yang secara faktual oleh Profesor Guru Besar kita. Saya jika ingin menambahkan atau ingin menanggapi dari terakhir statement dari Pak Kiai tadi bahwa kemana arahnya Fathur Rahman ini. Fathur Rahman ini dalam teorinya ini terkait dengan poligami ini kemana pangkal intisarinya. Kalau saya melihat Pak Kiai bahwa Fathur Rahman ini dia itu menginginkan bahwa pernikahan yang ideal itu adalah monogami. Tetapi juga dia di dalam memberikan penjelasan melalui teorinya itu tidak bisa langsung serta-merta. Maka dia sifatnya terkadang fleksibel. Yang sebagaimana dijelaskan oleh pemakalah dalam jurnal atau makalah ini, bahwa Fathur Rahman itu tidak serta-merta dalam menafsirkan dan berpendapat. Ia sangat mempertimbangkan tentang cita-cita moral Al-Quran yang membahas poligami tentunya. Poligami menjadi legal dengan adanya sanksi-sanksi yang dikenakan atasnya. Hal ini kembali lagi pada cita-cita moral yang dimana masyarakat itu diharapkan bergerak. Karena tidak mungkin menghapus poligami secara langsung dan legal. Maksud yang tertuang dalam hal ini adalah Fathur Rahman berkeinginan menghapus adanya poligami secara berangsur-angsur. Kecuali dalam keadaan tertentu. Sebagaimana yang dipaparkan oleh pemakalah tadi. Intinya, dari konsep Rahman berpikir ini, dia menginginkan poligami itu, riskannya itu ditutuplah jalan untuk poligami. Tetapi dibolehkan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itulah adanya ruang, ada syarat dan ketentuan secara legal. Dilakukan secara legal. Ini penekanannya Fathur Rahman. Begitu Pak Kiai. Mungkin nanti akan ditambahkan dari Pak. Ya, berarti intisarinya mirip-mirip tadi, mirip-mirip saya punya. Lanjut, makasih. Ada saya Pak. Saya sedikit. Oh ya, Pak Ghazali dulu. Pak Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ghazali atau memperkuat dalil? Ya, sekedar komentar. Baik, sebelumnya yang terhormat dosen pembimbing kita, penasihat kita, Bapak Prof. Rusli, pemateri yang sangat luar biasa semangatnya, dan teman-teman sekalian. Sebenarnya saya mau disclaimer dulu sama dengan pemateri di sini nih, hujan. Kayaknya kita semua ini mengalami hujan satu Kota Palu. Jadi kadang saya punya jaringan hilang-hilang, jadi saya harus pindah dari komputer ke HP ke macam-macam. Jadi mungkin kalau nanti tiba-tiba suara saya kurang kedengaran, mohon dimaklumi. Hanya sekedar mengomentari konsep yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Sebenarnya konsep Fathur Rahman ini adalah konsep hermeneutik juga sebenarnya kalau kita mau lihat. Cuman dia lebih kepada arah sosiohistoris dan konteks ya. Konteks dalam memahami ayat. Terlepas dari diterima atau tidaknya konsep ini yang ditawarkan Rahman, anggaplah kita terima gitu. Tapi apa yang ditawarkan Rahman ini kan bukan hal yang mutlak sifatnya. Layaknya ulama-ulama terdahulu gitu, memahami ayat maupun hadis maupun dalam banyak hal itu sudah terjadi perbedaan gitu. Nah, apa yang ditawarkan oleh Rahman misalnya dalam kasus poligami ini kan melihat ada asas seperti yang disebutkan pemateri tadi itu, menghargai wanita gitu. Nah, yang dipahami oleh Fazlur Rahman dalam permasalahan ini yaitu tidak adanya
eh, apa apa eh, poligami ini atau poligini sebenarnya yang lebih tepatnya ya. Poligini ini nampaknya menjatuhkan harkat martabat wanita gitu. Karena di zaman-zaman dahulu itu wanita tidak dihargai di masa-masa turunnya ayat gitu. Dan itu sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Pendapat itu bisa benar, bisa tidak. Gitu. Layaknya ulama memahami kausah hukum sebuah permasalahan gitu. Itu bisa berbeda-beda. Contoh misalnya ketika Imam Syafi'i menganggap bahwa hadis yang bercerita tentang seorang badui yang datang mengadukan kepada Rasul bahwa telah melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, apa yang kausah hukum yang diambil oleh Imam Syafi'i itu berbeda dengan yang dipahami oleh Imam Malik. Bahwa Imam Malik menganggap dan Imam Hanafi kausah hukum di situ atau illat itu adalah sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan. Walaupun sebagian mengatakan karena dia orang Badui. Ada yang sebagian mengatakan berjima gitu, berhubungan badan. Tapi itu berbeda-beda gitu. Kalau Imam Malik dan Imam Hanafi mengatakan sengaja mau berjima, mau minum air putih, mau apa saja itu asal sengaja membatalkan puasa, maka disanksi atau membayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya. Makanya hemat saya ini hanya tawaran. Apa yang disampaikan Pak Darman tawaran. Bisa benar, bisa tidak, bisa tepat, bisa keliru gitu. Jadi begini, saya melihat begini. Sekiranya poligami ini dianggap tidak benar, maka gugurlah semua kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah tentang itu. Perilaku Rasulullah SAW. Kalau memang poligami dianggap itu tidak tepat. Tidak ada alasan. Dan kita sepaham bahwa hukum poligami itu bukan hukum pengecualian. Seperti misalnya tidak terima sedekah. Nabi tidak boleh terima sedekah dan zakat. Tapi poligami ini hukum yang berlaku untuk semua. Karena ada ayatnya gitu. Yang menyatakan untuk semua. Makanya saya sempat sebenarnya ingin mengkritisi ketika Prof. Aisyah mengatakan, ya tapi silakan poligami, tapi harus ikut konsep Nabi, cara Nabi. Harus begini perempuan, harus ini, harus itu. Ini agak keliru juga, karena kalau semua syariat ini harus harus mengikuti dan persis cara Nabi, maka tidak ada orang yang beragama. Salat Nabi itu panjang dan lama gitu. Apakah semua kita harus diminta untuk panjang dan lama salatnya? Tidak bisa. Gitu. Jadi kalau ada sebagian mengatakan, makanya ya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan harus seperti persis Nabi ini agak berat. Tidak ada nampaknya orang yang mau bersyariat Islam ini, karena semuanya harus mengikuti persis seperti apa yang Nabi sampaikan. Jadi intinya yang sampaikan bahwa poligami ini halal dan tidak ada sampai detik ini hemat kami tidak ada satupun dalil yang bisa membatalkan halalnya poligami. Bahwa sebagian mengatakan asas pernikahan itu adalah monogami, ini perlu ditinjau kembali juga. Karena kalau bicara asas ini sebenarnya yang lebih tepat dari asas pernikahan itu misal ridho, ya, keriduan antara dua pihak. Asas pernikahan itu dikatakan juga bisa disebut misal sebagian yang mengharamkan nikah dengan ahlul kitab, ya seagama itu asas pernikahan. Asas pernikahan itu ya seperti banyak lah bisa ditinjau. Jadi kalau asas pernikahan adalah monogami, maka tidak dianggap pernikahan seorang kalau dia tidak melakukan monogami. Ini sama dengan semacam mau mendegradasi hukum yang sampai saat ini masih dianggap sah, kecuali oleh beberapa pemikir-pemikir baru. Saya rasa begitu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ghazali atas statement-statement yang membuat terbukanya lagi pemikiran kita untuk labah didalami. Selanjutnya saya silakan kepada ya, sedikit Pak Ustadz Afdal. Oh siap, Ustadz Afdal.
Iya, Masya Allah. Saya sedikit saja, menambahkan saja nih. Afwan, saya pakai 2 Ya, device nih. Soalnya laptop saya ini seperti biasa kalau saya matikan hilang gambarnya begini sudah kasihan. Jadi saya pakai HP sama laptop. Jadi memang lebih bagus saya, dua memang Ustaz. Harus iya, dua memang Ustaz. jadi saya punya pengalaman langsung. Ini pengalaman saya di lapangan. Dulu saya memahami apa yang telah saya dapatkan dari guru besar kita, Masya Allah, profesi tentang poligami, bahwa poligami ini adalah emergensi. Itu yang sudah saya coba pahami. Ternyata begitu saya ceramah di lapangan, saya ketemu dengan jamaah yang seusai saya ceramah, dia panggil saya sharing berdua. Yang saya sampaikan bahwa intinya bahwa poligami itu emergensi. Itu inti yang saya sampaikan sama saya. Ternyata dia panggil saya duduk sharing bersama karena dia juga menurut saya orang berilmu, maka dia tidak koreksi di saat saya ceramah, tidak. Nanti selesai ceramah dia panggil, dia bilang, minta maaf Fahi, saya kurang sependapat dengan apa yang antum sampaikan. Masna wasulaba di dalam Al-Quran itu anjuran poligami itu adalah ayat Al-Quran memang anjuran, bukan emergensi kontak, bukan emergensi. Jadi dia berikan alasan-alasan pemikiran teman ini dari kalangan wahdah. Dan mereka menjelaskan pemahaman-pemahaman tentang bahwa yang dimaksud Allah dalam firman itu bukan emergensi, itu anjuran. Sehingga saya berpikir, oh boleh jadi memang pemikiran kita mengatakan bahwa poligami emergensi, tapi di luar sana orang mengatakan bukan, itu adalah anjuran dalam Al-Quran dengan alasan mereka tersendiri. Dan ini saya dapatkan sendiri di lapangan ketika dakwah. Sehingga saya berpikir, oh saya tidak bisa memaksakan pemikiran saya kepada seseorang, hanya bisa menyampaikan. Tapi ternyata mereka punya alasan lain bahwa yang disampaikan dalam Al-Quran itu bukan sekedar peluang saja, tapi itu anjuran. Saya bilang, oh Masya Allah. Itulah sekadar sharing memang saya dapatkan langsung di lapangan. Jadi ketika kita ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu adalah emergensi, ternyata ada pemikiran-pikiran di luar sana yang memang mengatakan bukan emergensi, itu adalah anjuran dari Allah. Iya, sekian Tabe. Terima kasih Ustaz Abdal, luar biasa. Merasakan spiritual secara langsung ya. Seandainya ada pendapat yang seperti itu, Ustaz Abdal boleh lagi itu, karena sudah satu sepemahaman tuh. Ya, saya lanjutkan mungkin sama Pak Samerden tadi. Iya, Pak Amin. Ya, terima kasih langsung saja. Silakan, Pak. Langsung saja Pak Amin, demi efektif dan efisiensi. Maaf Pak Samerden, jangan tersinggung. Karena ini kita semua mungkin sebagian besar khotib Jumat di sini, jadi kita efektifkan waktu. Tadi saya mau komen, tapi ternyata saya sudah di backup oleh 2 orang sahabat juga, sehingga saya urungkan saja untuk berkomentar. Ada Pak Ghazali dan ada Afdal, sudah cukup representatif. Makanya saya komen supaya kami tidak untuk mewakili saya. Ya, sebenarnya saya mau komen ke Pak Amin terima kasih tadi, tapi sudah cukup bagi saya. Terima kasih Pak Amin Hoirani. Assalamualaikum. Saya sudah dapat tahu itu. Siap. Nanti lanjut kalau di luar. Pak Kia sudah baca tadi itu kan, makanya dia tidak benar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya minta pendapat dulu, apakah kita lanjutkan pertanyaan atau saya serahkan kepada guru besar saja kami. sama Pak Prof. Sudah boleh, sudah cukup. Sudah 11 menit. Oh, baik. 11. Ya. Ke Utasuna. Terima kasih kepada rekan sejawat, kepada semua Bapak Ibu yang telah memberikan komentarnya, juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya yang membuat dan menghasilkan pemikiran kita yang lebih demokratis, yang nantinya akan kita jadikan sebagai alur-alur dalam berpikir terkait dengan teori double movement ini. Dengan hormat, dengan kerelaan hati yang begitu dalam, saya silakan kepada dosen pemangku mata kuliah ini, Pak Profesor Dr. Rusli, untuk memberikan kepada kami semua pemahaman-pemahaman yang tadinya masih ruwet atau yang masih belum sempurna. Dengan waktu dan tempat kami persilakan. Ya, makasih. Amin, Khairani. Tadi sudah kita mendengarkan secara panjang lebar ya terkait dengan teori gerak ganda atau double movement theory yang dikemukakan Fazlur Rahman. Yang pertama kali perlu kita pahami adalah konteks
kenapa Fazlur Rahman ini merumuskan teori gerak ganda. Ini yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama, Fazlur Rahman itu gelisah dia. Gelisah dengan apa? Gelisah dengan beberapa fenomena yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pemahaman mereka terhadap fikih atau disiplin fikih, yang mana fikih itu dipahami oleh Fazlur Rahman yang terjadi dalam masyarakat nampaknya masih berdiri sendiri dan melupakan dimensi etiknya. Dan kita lihat misalnya beberapa pemikiran dari para ulama yang kemudian diterapkan di dalam masyarakat itu masih meminggirkan persoalan-persoalan etika atau persoalan etik. Misalnya persoalan keadilan, persoalan kesetaraan, dan lain sebagainya. Dan kita lihat apa yang terjadi di dalam diskusi kita kan masih didominasi oleh pemikiran fikih klasik. Yang salah satu contohnya adalah ketika kita bicarakan tentang persoalan poligami, itu masih dipengaruhi bahwa persoalan poligami adalah sebuah anjuran. Memang kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara seperti itu, akan terlihat seperti itu. Tapi ketika ditelusuri lebih jauh lagi, dengan pendekatan-pendekatan yang lain, maka akan tampil berbeda itu. Di sinilah pentingnya kita mengkaji. Itu yang pertama. Jadi Fazlur Rahman itu mengkritik. Mengkritik apa? Mengkritik disiplin fikih yang tampaknya cenderung melupakan dimensi etik di dalam rumusan-rumusan fikih. Yang kedua, Fazlur Rahman juga gelisah terhadap para penulis tafsir Al-Quran yang ketika menjelaskan ayat-ayat itu pendekatannya adalah tahlili. Menjelaskan ayat per ayat. Padahal ketika kita membahas persoalan Al-Quran itu seharusnya harus dipahami secara menyeluruh. Para mufassir Al-Quran, kata Fazlur Rahman, kalau kita lihat kitab-kitab tafsirnya itu hanya menjelaskan ayat demi ayat untuk membela sudut pandang tertentu. Seperti contoh misalnya ketika kita melihat tentang tafsir Ar-Razi, Mafatihul Gaib, yang ditulis oleh Imam Ar-Razi, itu dipengaruhi betul oleh pandangan Asy'ari. Maka ketika dia menjelaskan ayat-ayat yang ketika itu ada aspek kalamnya, maka kemudian dijelaskan dengan pendekatan Asy'ari dan membela sudut pandang Asy'ari. Termasuk juga kalau kita membaca kitab tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, cenderung memberikan pembelaan terhadap ideologi Mu'tazilah. Dan bahkan kata Fazlur Rahman, prosedur penulisan tafsir itu sendiri itu tidak dapat mengemukakan pandangan Al-Quran yang kohesif terhadap alam semesta dan kehidupan. Artinya apa? Tafsir-tafsir itu hanya menjelaskan ayat per ayat tanpa mengkoneksikan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu menurut Fazlur Rahman. Yang berikutnya adalah Fazlur Rahman mengkritik terhadap adanya keterpisahan antara disiplin teologi, kalam, disiplin fikih atau hukum, dan dimensi etik atau disiplin etika Islam. Padahal seharusnya ketika bicara tentang hukum, kita juga harus mengeksplor dimensi etiknya. Ketika bicara tentang teologi, itu harus juga mengeksplor dimensi hukum dan dimensi etik. Jadi harus terintegrasi, integratif. Nah, dari latar belakang seperti inilah kemudian Fazlur Rahman merumuskan satu metode penafsiran yang disebut dengan teori gerak ganda. Yang mempengaruhi Rahman ketika merumuskan teori ini adalah yang pertama, Khalifah Umar bin Khattab. Yang kita tahu Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah yang berpikiran progresif di dalam merumuskan hukum Islam. Kalau kita bicara atau ingin mengetahui tentang bagaimana progresivitas dari Umar bin Khattab, kita bisa melihat dalam sejarahnya. Bagaimana beliau sangat progresif, substantif di dalam memahami fikih. Tidak hanya
literal ayat, tetapi masuk ke dalam substansi atau maqasid syariah dari fikih tersebut atau dari ayat tersebut. Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika berbicara tentang 8 kelompok yang wajib menerima zakat di dalam surah At-Taubah, salah satunya adalah mu'allaf. Mu'allaf ini termasuk yang wajib menerima zakat. Tapi Umar bin Khattab dengan alasannya, dengan argumen-argumennya, itu bahkan sebaliknya dia tidak memberikan bagian zakat bagi mu'allaf. Kata Umar bin Khattab, pada zaman Nabi memang diberikan karena umat Islam butuh dukungan, butuh pengikut yang banyak. Dan orang yang baru masuk Islam itu hatinya masih labil, maka perlu diperkuat dengan memberikan zakat kepada mereka. Tapi di zaman kami, kata Umar bin Khattab, umat Islam sudah kuat. Kami tidak lagi membutuhkan mereka. Kalau mereka mau masuk Islam, silakan. Tidak pun tidak masalah, kata Umar bin Khattab. Maka Umar tidak memberikan bagian zakat bagi mu'allaf. Sebagian mengkritik Umar bin Khattab. Sebagian sahabat mendukung kebijakan dari Umar bin Khattab ini. Nah, Umar bin Khattab dalam pemikiran-pemikiran yang progresif itu mempengaruhi Fazlur Rahman dalam kaitannya dengan persoalan pemahaman terhadap persoalan-persoalan fikih. Yang kedua, karena Fazlur Rahman ini dididik dalam tradisi Barat juga, selain tradisi Islam, beliau juga dididik dalam tradisi Barat, tradisi filsafat yang sangat kuat. Yang salah satu yang mempengaruhi Fazlur Rahman ini adalah hermeneutika yang dirumuskan oleh Schleiermacher dan hermeneutika yang dirumuskan oleh Dilthey. Dan tentu nanti kita akan lihat bahwa metode penalaran hukum Fazlur Rahman yang disebut dengan teori gerak ganda itu adalah bagian dari hermeneutik, bagian dari penafsiran. Bagaimana hermeneutika Schleiermacher mempengaruhi Fazlur Rahman? Schleiermacher itu adalah seorang filosof hermeneutik yang mengatakan bahwa lebih penting memahami sebuah teks ketimbang konteks. Ketika kita ingin mendapatkan pesan yang menyeluruh dari sebuah teks dalam sebuah persoalan, dengan memahami sebuah teks melalui struktur kalimat, genrenya, dan keterkaitan teks dengan karya-karya lain dengan jenis yang sama, itu lebih penting. Maka hermeneutika Schleiermacher adalah dia lebih fokus pada analisis terhadap teks. Ini mempengaruhi Fazlur Rahman ketika bicara tentang Al-Quran. Yang kedua adalah hermeneutikanya Dilthey. Hermeneutikanya Dilthey ini adalah hermeneutik yang memfokuskan pada konteks. Di mana kata Dilthey, William Dilthey, dia mengatakan ketika ingin memahami satu persoalan, sebuah teks misalnya, maka kita harus masuk ke lorong waktu di mana teks itu diproduksi, di mana teks itu dibuat, siapa yang membuat, konteksnya apa yang menyebabkan teks itu muncul, dan teks itu berbicara kepada siapa. Yang persoalan ini nanti akan masuk di dalam ilmu, di dalam studi Al-Quran yang disebut dengan sabab nuzul. Kita menggunakan istilah sabab nuzul, padahal apa yang dikemukakan oleh William Dilthey itu pada dasarnya adalah hampir sama dengan tradisi keilmuan Islam yang disebut dengan asbab nuzul. Kalau dalam kaitan dengan hadis ya asbab wurud. Nah, kedua hermeneutika ini mempengaruhi Fazlur Rahman di dalam merumuskan teori gerak gandanya atau hermeneutika double movement-nya Fazlur Rahman. Yang berikutnya adalah apa sih inti gagasan Rahman? Atau apa sih yang menjadi poin dari teori gerak ganda? Pertama kita harus pahami bahwa teori gerak ganda ini adalah inti gagasan Rahman untuk melakukan pembaharuan pemikiran keislaman yang saat itu pemikiran keislaman stagnan, mandek, tidak berkembang. Ini yang membuat Fazlur Rahman gelisah. Kenapa tidak berkembang? Karena kita masih terikat dengan pemahaman tradisional tanpa melakukan terobosan-terobosan, maka perlu ada yang disebut dengan reformasi pemikiran, yang disebut dengan tajdid. Nah, pembaruan yang diinginkan Rahman adalah bagaimana kita
membawa moralitas Al-Quran itu diterapkan dalam kondisi kita saat ini. Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu. Bagaimana misalnya moralitas Al-Quran atau yang disebut dengan ideal moral atau tujuan moral dari Al-Quran itu yang kemudian diterapkan dalam konteks kekinian sehingga Al-Quran tetap relevan dalam perkembangan zamannya. Itu gagasan dari Rahman supaya Al-Quran bisa diterapkan dalam konteks manapun tanpa ketinggalan pesan moralnya. Itu yang diinginkan Rahman. Yang berikutnya adalah double movement ini adalah sebuah hermeneutik ya. Saya katakan dia sebagai sebuah teori penafsiran, metode penafsiran. Kenapa? Karena yang mempengaruhi itu adalah kedua filosof hermeneutik yaitu Schleiermacher dan Willem Dilthey. Yang di dalam teori itu Rahman memfokuskan pada dua gerakan. Gerakan pertama maka disebut dengan double movement, teori gerakan ganda. Gerakan pertama berangkat dari situasi sekarang ini di mana kita menghadapi persoalan-persoalan modern kontemporer yang perlu ada solusi pemecahannya. Lalu setelah kita melihat situasi sekarang ini, kata Rahman, kita harus berangkat dari situasi sekarang ini menuju ke situasi di mana Al-Quran diturunkan. Masuk ke dalam lorong waktu di mana Al-Quran diturunkan. Setelah kita masuk ke dalam lorong waktu, kita melihat bagaimana Al-Quran diturunkan, konteksnya, kepada siapa Al-Quran bicara, apa sebab khusus turunnya, dan seterusnya. Lalu kemudian gerakan kedua kita kembali lagi dari situasi masa Al-Quran diturunkan kepada situasi masa kini. Yang ini akan mengandaikan bahwa pewahyuan ini bersifat progresif. Nanti saya akan jelaskan bagaimana modelnya, nanti bagaimana diterapkan dalam kasus. Jadi inti dari penafsiran atau metode penafsiran Fazlur Rahman dengan teori gerak gandanya adalah sederhana sebenarnya. Kita berangkat dari situasi kekinian, menghadapi persoalan kontemporer saat ini yang perlu ada solusi, lalu masuk kepada situasi di mana Al-Quran diturunkan, disebut dengan lorong waktu. Dalam bahasanya Dilthey masuk ke dalam lorong waktu. Lalu kemudian menganalisis teks Al-Quran itu, sebab turunnya, konteksnya, kepada siapa Al-Quran turunkan, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu baru kembali ke masa kini untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi. Itu namanya gerak ganda. Nanti lebih rincinya saya akan jelaskan. Nah, langkah dari teori double movement adalah tadi sudah dijelaskan oleh Amin Khairani. Yang pertama adalah kita akan masuk ke dalam lorong waktu. Masuk ke dalam lorong waktu di mana Al-Quran yang berbicara tentang isu tertentu itu turun. Katakanlah misalnya seperti yang dikatakan Amin Khairani dengan kasusnya adalah tentang poligami. Maka kita menganalisis itu. Poligami itu dengan menggunakan pendekatan sosial dan pendekatan historis. Ini yang disebut dengan integrasi. Jadi Fazlur Rahman itu sudah menggunakan integrasi ilmu. Ketika memahami tentang konteks di mana ayat Quran diturunkan, maka perlu kita menggunakan pendekatan sosiologis dan perlu juga menggunakan pendekatan historis untuk membedah, menyingkap apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Quran itu dalam ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, dalam langkah ini, kata Fazlur Rahman, hal yang dilakukan adalah membaca teks. Membaca teks yang dikaitkan dengan konteksnya. Kemudian dikaitkan juga dengan audiens teks itu bicara kepada siapa. Lalu kemudian melihat kembali latar belakang sejarahnya. Pesan apa dan kejadian bagaimana yang membuat teks itu diturunkan. Jadi ini kan lebih kepada sebab nuzul. Lebih kepada sebab nuzul. Cuma kita menggunakan istilah bahasa Arab sebab nuzul. Padahal yang dimaksud adalah menggunakan pendekatan sosial historis di dalam memahami teks. Sehingga teks itu yang terbaca bukan literalnya, bukan hurufnya. Kalau kita bicara tentang hurufnya tentu maka
ketika bicara poligami maka bicara tentang anjuran. Kan di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi dianjurkan untuk menikahi perempuan yang kamu sukai 2, 3, dan 4. Kalau tidak mampu melakukan itu, maka cukup 1. Itu kan teksnya. Kalau kita melihat literal teks, maka kita akan memahaminya seperti itu. Tapi kita perlu memahami latar belakang teks itu. Konteks ayat Quran itu diturunkan. Kepada siapa? Konteksnya seperti apa? Nah, ketika kita melihat konteks sosial historis, maka kita akan berpandangan seperti Amin Parakasi nanti itu. Kita melihat kepada konteks. Konteks ini bicara tentang persoalan anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena mati di dalam peperangan, sehingga mereka butuh yang disebut dengan perlindungan. Itu kan konteksnya seperti itu. Coba lihat kepada konteks ayat itu bicara tentang anak yatim, bicara tentang persoalan janda. Dan pesan apa dan kejadian bagaimana yang membuat teks turunkan, itu nanti dilihat. Yang berikutnya adalah setelah kita masuk ke dalam lorong waktu melihat teks, konteks, dan relasi antara teks dan konteks dengan pendekatan sosial historis, maka kita masuk kepada langkah kedua adalah melakukan yang disebut dengan kontekstualisasi. Yang dimaksud dengan kontekstualisasi adalah pesan-pesan moral yang sudah kita tarik berdasarkan analisis terhadap teks pada langkah yang pertama, itu kan ditarik pesan moral yang disebut dengan ideal moral. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat poligami, misalnya seperti contoh yang tadi, itu pesan moralnya apa? Setelah dianalisis, lalu ditarik pesan moralnya. Oh, ternyata pesan moralnya adalah terkait dengan persoalan keadilan. Nah, pesan moral tentang keadilan itulah yang kemudian dikontekstualisasi dalam zaman kondisi yang terjadi saat ini. Itu yang disebut dengan maqasid syariah. Jadi maksud dan tujuan syariat itu adalah terkait dengan keadilan, kasih sayang. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau pernah mengatakan bahwa syariah itu bangunannya adalah mabnaha wa asasuha alal hikam wa masalihil ibad. Kata Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dia mengatakan inna syari'ata, syariat itu mabnaha wa asasuha alal hikami wa masalihil ibad. Jadi bangunannya, dasarnya itu adalah pada hikmah dan kemaslahatan kemanusiaan atau kemaslahatan manusia. Kalau ada syariat yang ternyata tidak membawa kepada kasih sayang, kata Ibnu Qayyim, dan tidak membawa kepada hikmah, tidak membawa kepada kemaslahatan, maka itu dianggap bukan syariat, kata Ibnu Qayyim. Artinya apa? Yang menjadi dasar di mana syariat diturunkan adalah prinsip-prinsip itu, yaitu keadilan, kasih sayang, kesetaraan, dan lain sebagainya. Yang itu kata Fadlur Rahman disebut dengan ideal moral, pesan moral atau tujuan moral dari Al-Quran. Ya, itu yang kurang didekati oleh para ilmuwan-ilmuwan atau intelektual klasik terkait dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Saya akan memberikan contohnya diagram seperti ini nih. Coba Anda pahami ini. Di dalam diagram ini kita masuk kepada situasi historis ini, di mana ayat Al-Quran diturunkan, respon Al-Quran terhadap situasi historis. Situasi historis ini yang dimaksud adalah konteks di mana ayat Al-Quran diturunkan. Dan respon Al-Quran terhadap isu yang terjadi pada zaman Nabi. Setelah itu, setelah dianalisis dengan pendekatan teks, pendekatan teks, pendekatan konteks dengan menggunakan analisis sosiologis dan historis, maka kemudian disimpulkan
yang bersifat khusus yang disebut dengan adial moral. Atau hal-hal khusus. Sebenarnya apa sih yang diinginkan Al-Quran ketika merumuskan hukum terhadap persoalan tersebut. Nah, dari generasi hal-hal khusus atau mengeluarkan hal-hal yang bersifat khusus, lalu kemudian menentukan tujuan moral sosial dari Al-Quran. Yang saya katakan tadi contohnya adalah kesetaraan, keadilan, dan sebagainya. Lalu kemudian di nilai-nilai Al-Quran yang sudah disimpulkan tadi, lalu kemudian diterapkan dalam situasi masa kini untuk membentuk satu masyarakat Muslim yang kuat. Ini diagramnya sederhana. Sebenarnya pemikiran Fazlur Rahman tidak begitu sulit dipahami, sederhana. Nah, berikutnya adalah satu contoh. Tadi Amin sudah memberikan contoh tentang poligami yang kemudian memunculkan respon yang beragam dari teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, Fazlur Rahman memberikan satu contoh, yaitu tentang persoalan poligami misalnya. Bagaimana dengan menggunakan double movement theory menganalisis tentang persoalan poligami. Yang pertama, kata Fazlur Rahman, ayat tersebut yang bicara tentang anjuran melaksanakan poligami seperti yang dipahami oleh para ulama-ulama tradisional, itu pada dasarnya adalah merespon satu kejadian di zaman itu yang banyak kaum laki-laki memperbudak perempuan. Kalau kita lihat misalnya sebelum Islam datang, poligami yang terjadi dalam masyarakat Arab itu pada dasarnya tidak menguntungkan perempuan. Tidak memberikan kemaslahatan kepada perempuan. Ada yang menikah lebih dari 4. Ada yang bahkan istrinya 10. Seperti ada kasus tuh Al-Ghamidi kalau nggak salah. Beliau sebelum Islam, istrinya bahkan lebih dari 4. Riwayat mengatakan 10. Lalu kemudian ketika masuk Islam, Nabi memerintahkan beliau untuk menceraikan istrinya dan menahan 4. Jadi di antara 10 istrinya itu, Nabi mengatakan, ceraikan dan tahan 4 dari istri-istrimu. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi itu, yang sebelumnya, sebelum masuk Islam, istrinya lebih dari 4. Jadi ada persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan pada saat itu. Yang kedua, konteksnya adalah menikahi seorang janda yang mempunyai anak-anak, yang anak-anak itu menjadi yatim karena bapaknya meninggal di dalam peperangan. Sementara janda ini membutuhkan perhatian dan pertolongan, baik secara psikologis maupun secara finansial. Karena setelah ditinggal mati oleh suaminya di dalam sebuah peperangan, maka tentu banyak kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang dia butuhkan, apalagi terkait dengan persoalan pemeliharaan terhadap yatim. Maka dengan menikahi janda-janda itu melalui poligami, maka dia menjadi wali dari anak yatim. Konteksnya seperti itu. Coba nanti Anda lihat Al-Quran ini bicara seperti apa. Kalau saya ingin mengelaborasi lagi dengan pendekatan feminis misalnya, Anda akan lihat bahwa kalau kita analisis terhadap ayat atau teks yang bicara tentang persoalan poligami, jangan dipahami secara tersendiri ayat itu. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu ayat 2 kalau nggak salah, itu memang bicara tentang persoalan menikahi lebih dari satu istri. Tapi kemudian Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, kata Allah, maka Anda menikahinya cukup satu kali saja. Atau cukup satu istri. Tapi dalam surah An-Nisa yang terakhir itu disebutkan dengan jelas bahwa kalian tidak akan pernah walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, kata Allah dalam Al-Qur'an, walan tastati'u. Lat ini kan an-nafyu lil istiqbal. Huruf nafi yang selamanya berlangsung. Kalian tidak akan mampu walan tastati'u an ta'dilu, berlaku adil bainan nisa, di antara istri-istri kalian, walau harastum, meskipun kalian ingin sekali berlaku adil. Artinya apa? Nampak di sini Al-Quran prinsipnya adalah poligami.
kalaupun itu kemudian terjadi poligami, konteksnya itu adalah dalam konteks emergency exit. Hanya konteks emergency, misalnya seperti sebuah pesawat. Tentu ada emergency exit. Tapi emergency exit tidak akan dibuka dalam kondisi normal. Dia akan dibuka dalam kondisi yang tidak normal. Dalam kondisi normal berlaku yang monogami. Tapi pada saat kondisi tidak normal yang disebut dengan emergency, maka berlaku yang disebut dengan poligami. Itu menurut penafsiran sebagian. Nah, kata Fazlur Rahman, ya pesan sosiohistorisnya adalah poligami hanya dilakukan untuk, kata Fazlur Rahman ini, yang disebut dengan ideal moral dari ayat poligami, setelah ditelusuri, kata Fazlur Rahman, pesan sosial historisnya adalah poligami hanya dilakukan untuk memelihara dan menjaga kaum lemah, seperti anak yatim dan janda. Itu yang saya katakan tadi. Lalu kemudian pesan moral ini ditarik dalam konteks kekinian, dikontekstualisasikan teks dan pesan moral dengan kondisi zaman saat ini. Tujuan awal poligami itu menyelamatkan kaum lemah dan berlaku adil. Itu tidak lagi bisa berlaku, kata Fazlur Rahman. Menjadi gugur, hanya tinggal pemahaman terhadap teks ayat saja. Kenapa? Karena konteksnya sudah berubah. Tidak lagi bicara tentang persoalan itu. Maka poligami memberikan dampak yang besar terhadap persoalan perempuan, terutama dalam persoalan ekonomi, sosiologi, psikologi, dan ketidakadilan. Maka poligami di zaman sekarang ini tidak bisa diterima, kata Fazlur Rahman, setelah memahami ayat tersebut. Bahkan di sebuah negara di Tunisia, poligami itu malah dilarang itu dalam persoalan perdata dan pidana. Bahkan orang yang melakukan poligami itu bisa didenda, bisa juga dihukum, bisa denda administrasi, bisa juga denda perdata, bisa juga denda kurungan itu sampai 2 tahun kalau tidak salah di Tunisia. Kenapa? Karena poligami di Tunisia itu tidak memberikan kemaslahatan buat perempuan. Beda kalau seandainya memberikan kemaslahatan. Artinya apa? Negara mampu melarang poligami yang dibolehkan oleh Al-Quran. Kira-kira jawabannya boleh nggak? Boleh. Mentaksis kebolehan menjadi haram, itu boleh kalau yang melakukan adalah negara. Itu disebut dengan siasat syariah. Kecuali yang wajib dilaksanakan, itu nggak boleh ditaksis dengan mengharamkan. Tapi kalau sesuatu yang boleh, itu bisa ditaksis oleh negara sehingga menjadi haram. Sehingga kemudian banyak para perempuan itu melakukan demonstrasi itu di Tunisia, menuntut kepada negara agar membolehkan poligami dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi ada persoalan juga di dalam masyarakat. Jadi tentu ada kasus, ada respon. Nah, ini terkait dengan persoalan teori gerak gandanya Fazlur Rahman. Sederhananya adalah apa yang dilakukan oleh Fazlur Rahman ini sebenarnya sesuatu yang biasa aja di dalam pemikiran Islam. Nanti Anda akan menemukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi ketika bicara tentang Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur itu lebih dahsyat itu ketika bicara tentang persoalan warisan itu. Dengan teori Nadhariyatul Hudud, teori limit atau teori batasan. Jadi biasa-biasa aja lah kalau merespon teori ya. Enggak usah dimasukkan ke dalam hati itu. Ada yang melarang, ada yang tidak, itu biasa itu. Tinggal Anda aja nanti menganalisisnya kira-kira gimana ya. Apakah bisa logis atau tidak. Kadang-kadang bisa logis, kadang-kadang bisa tidak, tergantung konteksnya. Karena hukum itu, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar di seputar ilat. Ada ilat, ada hukum. Nggak ada ilat, nggak ada hukum. Ilat itu bisa dipahami luas. Nah, salah satu yang masuk kategori ilat menurut intelektual Muslim kontemporer adalah perubahan zaman. Itu terjadi ilat. Perubahan zaman itu bisa membuat perubahan menjadi ilat sehingga menyebabkan satu hukum. Nah, sekarang konteksnya apakah bisa kita menggunakan konteks zaman Nabi pada saat bicara poligami dalam konteks sekarang? Hampir sebagian besar orang yang melakukan poligami itu tujuannya bukan itu, tapi lebih kepada persoalan seksual. Bukan persoalan memberikan perhatian dan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Coba tanya para kiai-kiai itu. Kalau di
minta menikahi yang dia mau nikahi itu yang masih gadis-gadis itu. Bukan yang janda-janda, tapi yang gadis-gadis. Artinya apa? Ada yang disebut dengan apa istilahnya itu? Di satu sisi dia mengatakan poligami adalah sesuatu yang boleh, tapi di sisi lain dia tidak mengikuti poligami model Nabi itu. Poligami model Nabi itu lebih kepada tujuannya adalah memberikan perlindungan. Padahal itulah intinya, memberikan perlindungan, bukan persoalan seksual. Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau persoalan seksual kita tentu yang lebih mudah yang dicari kan. Tapi kalau persoalan perlindungan, Rasul Nabi itu kan menikahi banyak perempuan-perempuan yang sudah berumur. Dan itu bisa kita lihat di dalam sejarah Nabi. Saya pikir itu sekilas tentang teori gerak ganda Fazlur Rahman. Dan mudah-mudahan dari teman-teman ini bisa memahami, karena ini teori dasar. Yang kita ingin ambil pesannya adalah Fazlur Rahman itu mengintegrasikan ilmu sosial, sosiologis, dan historis di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu yang disebut dengan integrasi. Jadi Fazlur Rahman sudah melakukan integrasi keilmuan, dan kita bisa mencontoh Fazlur Rahman ketika melakukan integrasi ilmu. Sehingga nanti yang muncul adalah sesuatu yang berwarna, yang Anda kaget sendiri ketika mendengarnya. Kan begitu. Nah, bagaimana nanti kalau kita menghadapi sesuatu yang isu-isu besar ya, seperti pernikahan beda agama, lalu dekati dengan pendekatan sosiologis, nanti Anda bisa kaget juga itu. Loh, kok bisa begini, bisa begitu, dan sebagainya. Tapi itu hanya kita pahami sebagai sebuah wacana, diskursus di dalam dunia intelektual Islam. Jadi anggap aja sebagai sesuatu yang menjadi warna bahwa Islam itu sangat kaya dengan pemikiran-pemikiran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.